Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 11. Materi yang akan kita pelajari adalah materi elastisitas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Apa itu elastisitas? Oke, di sini dikatakan elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang dikerjakan pada benda dihilangkan. Apa artinya ya? Kalau boleh kita garis bawahi di sini poinnya adalah kembali ke bentuk semula ya. Kembali ke bentuk semula ini ya. Terus poinnya juga adalah setelah gaya luar yang dikerjakan pada benda dihilangkan, gaya luar dihilangkan gitu. Jadi contohnya adalah contoh benda elastisitas itu yang paling banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin bisa kalian temukan hampir tiap hari gitu. Itu adalah karet ya, karet, ada juga pegas gitu. Jadi ini artinya adalah misalkan sebuah karet gitu ya, panjangnya sekian gini, panjangnya segini gitu ya. Terus ketika kita tarik, maka kan karetnya akan bertambah panjang ya, maka akan bertambah panjang itu. Kita tarik ya, makanya ada gaya yang kita apa ya, gaya luar ya, yaitu gaya tarik gitu yang kita berikan itu. Tapi setelah gaya tarik ini kita lepaskan, kita hilangkan atau tangan kita lepaskan, maka nanti karet itu akan kembali lagi ke bentuk awalnya. Itulah disebut elastisitas ya, kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula gitu. Oke. Contohnya itu nanti karet gitu ya, terus kawat, terus pegas, lingki, dan banyak sekali gitu ya. Kebalikan dari elastisitas itu adalah plastis gitu ya. Jadi plastis itu adalah kebalikan dari elastisitas. Contoh dari plastis itu adalah contohnya lilin mainan gitu ya. Kalau lilin mainan kita tarik, dia tidak akan kembali ke bentuk semula gitu atau ke bentuk awalnya atau tanah liat gitu. Kalau ke tanah liat kita bentuk, kita tarik atau kita apain, dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu adalah definisi dari elastisitas. Biasanya anak-anak elastisitas ini banyak diterapkan dalam itu ya, di arsitektur gitu, di teknik sipil arsitektur banyak sekali diterapkan. Contohnya di pembuatan jembatan, terus bangunan gitu ya, gedung, penerapan elastisitas di sana banyak diterapkan. Oleh karena itu sangat penting kita untuk mempelajari dan memahami konsep elastisitas gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja ke modulus Young ya. Oke, modulus Young atau elastisitas panjang. Apa itu modulus Young? Di sini katakan modulus Young adalah besar gaya yang bekerja pada sebuah penampang tertentu untuk meregangkan benda gitu ya. Oke, saya ulang di sini kita garis bawah dulu poinnya. Besar gaya gitu ya, besar gaya yang bekerja pada luas penampang gitu ya. Tertentu untuk meregangkan benda atau untuk menambah panjang suatu benda yang meregangkan ini ya. Berarti untuk besar gaya yang bekerja pada benda untuk menambahkan panjang suatu benda gini. Tapi di sini pada luas penampang gitu ya, bekerja pada luas penampang. Jadi artinya luas penampang itu berpengaruh. Contoh seperti ini. Karet yang kecil gitu ya, luas penampangnya dengan karet yang sangat tebal, maka akan berbeda penambahan panjangnya ketika kita tarik gitu ya. Maka akan lebih gampang kita tarik atau lebih kelihatan pertemuan panjangnya itu adalah karet yang luas penampangnya kecil gitu, atau diameternya kecil, diameter permukaannya kecil gitu ya. Jadi memang dia sangat berpengaruh pada luas penampang. Jadi semakin besar nanti luas penampangnya, maka tegangannya akan di sini perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda gitu. Jadi besar gaya berarti jadi bisa dituliskan modulus Young itu bisa tuliskan Y ya, atau bisa ada juga buku yang menuliskan E, tapi kita gunakan aja E ya, elastisitas ya. Maka E itu nanti sebenarnya perbandingan antara tegangan gitu ya, perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi F, tegangan itu adalah simbolnya seperti ini ya. Oke, ini adalah tegangan, dan regangan itu adalah simbolnya seperti ini, E kecil gitu. Wow, kecil gitu ya. Oke, jadi ini adalah rumus dari elastisitas ya, tegangan per dibagi regangan ya. Oke, tahu ini sigma dibagi E gitu. Sekarang di sini kan gaya yang bekerja pada dus, berarti tegangan itu adalah ini sama dengan tekanan ya. Berarti E itu adalah F dibagi A gitu ya.
F dibagi A. Terus regangan itu adalah, oke saya tulis solusinya. Tegangan itu rumusnya F dibagi A, ya, yang ini. Besar gaya yang bekerja pada luas penampang gitu, ya. Terus tertentu untuk meregangkan benda. Terus regangan itu nanti rumusnya adalah sigma L, ya. Jadi sigma L itu artinya pertambahan panjang awal benda, ya. Jadi sigma L itu artinya adalah pertambahan panjang benda setelah diberikan gaya gitu, ya, dibagi L0. L0 itu apa? Panjang awal benda gitu. Oke, saya ulang sekali lagi. Tegangan itu gaya dibagi luas, ya. Gaya luar dibagi luas. Terus regangan itu sigma L, ya, pertambahan panjang benda setelah ditarik, ya. Ini adalah pertambahan panjangnya, bukan panjang totalnya. Hati-hati, ini bukan panjang total, tapi pertambahan panjang dibagi L0 panjang awalnya. Jadi contohnya kalau bendanya awalnya 1 meter, terus ketika ditarik bertambah 10 cm, maka delta L-nya adalah 10 cm, bukan 110 gitu. Dan L-nya adalah tadi 100 gitu, ya, kira-kira seperti itu. Oke, sehingga kalau kita buat ke sini, E sama dengan tegangan per regangan, ya, maka itu adalah F dibagi A gitu, ya. Ini saya ganti dengan ini, terus E itu adalah delta L dibagi L0 gitu, ya. Sehingga nanti E itu bisa dituliskan F kali L0 dibagi A kali delta L. Jadi nanti rumus yang akan kita gunakan pada modulus elastisitas gini, ya. Ya aja bisa ditulis dulu. Oke, apa itu E? Itu adalah modulus Young gitu, ya. Satuannya nanti nggak usah saya tulis, ya. Satuannya nanti Newton per meter pangkat 2. Oke. Terus F itu gaya, ya, satuannya Newton. L0 itu tadi pertambahan panjang, satuannya meter. A itu adalah luas, ya. Luas satuannya nanti meter pangkat 2 gitu. Biasanya itu adalah luas lingkaran, ya, karena kebentukan kan kebanyakan bentuk benda itu luas permukaannya kan gini, ya, kayak karet gitu, ya, bentuk tabung gitu, kayak kawat juga. Jadi nanti luasnya ini adalah luas permukaannya adalah bentuk lingkaran, sehingga digunakan nanti rumus PR pangkat 2A seperti itu. Oke. Terus apalagi udah semua, ya. Oke, udah semua itu aja. Jadi ini nanti rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal modulus Young, ya, atau elastisitas panjang. Oke. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh soal. Silakan dipahami dulu rumus ini, ya. Kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Oke, di sini contoh soalnya adalah sebuah batang elastisitas panjang 4 meter dan luas penampangnya 2 cm pangkat 2. Ketika batang tersebut digantung beban 200 kg, ternyata meregang 0,8 mm. Modulus Young bahan batang tersebut adalah titik-titik. Yang tanya adalah modulus Young, ya, atau elastisitasnya gitu. Pertama saya tulis dulu yang diketahui, ya, seperti biasa. Kita tulis dulu diketahui L-nya panjangnya adalah 4 meter, berarti itu adalah L0, ya. Terus luas penampangnya 2 cm pangkat 2. Oke, kebetulan di soal ini luas penampang dikasih tahu, ya, yaitu 2 cm. Nanti kalau hanya jari-jari yang dikasih tahu atau diameternya, maka gunakan rumusnya adalah PR pangkat 2, ya. Jadi dicari sendiri, ya, PR pangkat 2. Jadi nanti kalau di soal keluar dikasih tahu diameter atau jari-jari, gunakan rumus ini. Kalau diameter dikasih tahu berarti Pi kali D per 2 pangkat 2 gitu, ya. Kebetulan di soalnya udah dikasih tahu luasnya, tapi biasanya juga nanti dikasih tahu hanya jari-jarinya. Kalau dikasih tahu jari-jarinya berarti kita cari dulu luasnya pertama sekali gitu. Oke. Dan 2 cm ini adalah ini kan 2 kali 2 meter kan 2 tangga, ya, tapi pangkat 2 berarti 10 pangkat minus 4
meter gitu. Oke, pangkat 4. Oke. Sekarang apa lagi yang kita tahu? Ada kita tahu itu adalah masanya. Masanya adalah 200 gram. Kilogram ya. Sorry, kilogram. Terus regangannya, meregang ya, ternyata meregang 0,8 mm. Berarti ini bukan regangannya ya, tapi delta L-nya. Delta L-nya adalah 0,8 mm. Atau berarti kalau dipakai meter 0,8 kali 10 pangkat minus 3 meter gitu ya. Atau kalau dibagi ke dalam bentuk atas ilmiah 8 kali 10 pangkat minus 4 meter gitu. Oke. Ditanya E sama dengan berapa? Jadi udah dikasih tahu semua sih, tinggal masuk ke rumus. Bisa rumus yang tadi E sama dengan F kali L0 per A kali delta L gitu ya. Bisa juga satu-satu ya, atau ini tadi tegangan gitu ya, sigma dibagi regangan kecil gitu. Satu-satu dulu kita cari ya, satu-satu aja dulu. Jadi seandainya ditanya berapa tegangan, regangan, dan elastisitas, berarti kita cari dulu tegangannya gitu. Berarti tegangannya adalah F dibagi A gitu ya. F-nya tadi berapa? F-nya adalah M kali G kan. M kali G dibagi A-nya adalah, A-nya sudah dikasih tahu 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke, 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Oke, sekarang M-nya adalah 200 kg. Berarti ini jadi 200 kali 10 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 4 gitu. Berarti ini nanti 100 ya. 100 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 4. Wow. Jadi ini nanti adalah 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 4 itu adalah 10 pangkat 7. Benar ya? 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 7 gitu ya. Itu adalah tegangannya. Sekarang regangannya dulu kita cari. Kita cari E-nya adalah delta L dibagi L0. L0 ya. L0. Delta L-nya tadi 8 kali 10 pangkat minus 4 ya. 8 kali 10 pangkat minus 4 meter dibagi 4 meter ya. 4 meter. Jadi dia adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 meter. Sekarang maka E-nya adalah, jadi 10 pangkat 7 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 4. Perhatikan anak, kalau gunakan langsung masukkan satu-satu ini semua ke sini bisa juga ya. F kali L0 dibagi A per delta L. Tapi saya cari satu-satu aja dulu ya. Ini tegangan per regangan gitu. Udah dapat tegangannya. Jadi ini adalah 10 kali 10 pangkat 6 ya. Dibagi 2 kali 10 pangkat 4. Jadi minus 4. Jadi adalah 5 ya. Coret 5 ya. Dikali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 4. Jadi jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 10. Seperti itu ya. Oke, silakan dilihat dulu, bisa ditulis dulu ya, dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Di sini diketahui sebuah pegas memiliki modulus yang sebesar 5 kali 10 pangkat 7 Newton meter pangkat minus 2. Jika panjang mula-mula pegas 40 cm dan luas 2 cm, maka 2 hitunglah gaya yang diberikan agar pegas bertambah panjang sebesar 3 cm gitu ya. Oke, seperti biasa saya tulis dulu diketahui ya. Jadi diketahui adalah E-nya itu 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter pangkat 2 gitu. Terus panjang mula-mula L0-nya 40 cm gitu ya. Jadi L0 itu 40 cm atau 0,4 meter setelah diubah ke meter ya. Terus luasnya A sama dengan 2 cm pangkat 2 gitu ya.
sama dengan 2 kali 10 pangkat minus berapa ya? Minus 4 ya. 4 meter. Oke. Pangkat 2 gitu. Terus delta L-nya 3 cm berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter gitu ya. Oke, sekarang langsung saja kita mulai ya. Ini adalah 4 kali 10 pangkat minus 1 ya, biar dibuat sebuah pangkat gitu. Nah, ditanya itu adalah F, ditanya F gitu ya, langsung cari aja kan, bisa lah ya. Berarti I sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L, ya kan. Maka ini kan E kali A kali delta L sama dengan F kali L0 gitu. Maka E kali A kali delta L per L0 sama dengan F. Ya udah, tinggal masukin. Maka F sama dengan E kali A kali delta L per L0. Ini udah dapat lah ya. F sama dengan E-nya berapa tadi? 5 kali 10 pangkat 7 ya. Dikali A-nya 2 kali 10 pangkat minus 4. Dikali delta L-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 dibagi L0-nya 4 kali 10 pangkat minus 1 gitu. Jadi F-nya adalah 5 kali 2 kali 3, 30. 10 pangkat 7 kali 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 2. Berarti itu adalah 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 ya. Karena ini 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat 7 nanti ya. Terus ini nanti 4 kali 10 pangkat minus 1 gitu. Maka F-nya adalah 30 dibagi 4 itu 7 ya, 7,5 ya. Oke, 7,5 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1 gitu. Jadi adalah 75 kali 10, jadi 750, satuannya adalah Newton. Gitu. Jadi jawabannya adalah 750 Newton. Cukup mudah kan? Ya, kalau ini masih mudah. Sekarang kita lihat contoh ketiga. Untuk contoh ketiga ini, sebelum saya jelaskan, bisa videonya di skip gitu ya. Terus kalian kerjakan sendiri dulu ya. Nanti setelah itu selesai dikerjakan, bisa dicek apakah jawabannya sudah benar apa belum gitu. Oke, jadi kita lanjut dulu ke contoh nomor 3. Tapi kalau bingung nanti langsung lihat saja gitu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke contoh soal nomor 3. Saya berharap kalian telah mencobanya gitu ya. Sekarang kita akan bahas di sini bersama-sama gitu. Oke, di sini kan dikatakan dua buah kawat A dan B terbuat dari bahan yang sama. Kawat A memiliki panjang diameter 3 kali panjang diameter kawat B. Panjang kawat A 2 kali panjang kawat B. Apabila kedua kawat diberi beban yang sama, berapakah perbandingan antara pertambahan panjang kawat A dan B? Perhatikan, di sini poinnya adalah yang pertama, jadi ditanyakan perbandingan antara pertambahan panjang kawat A dan B ya. Kita lihat dulu poin pentingnya ya. Kata kuncinya yang pertama di sini adalah bahan yang sama gitu. Apa artinya kalau bahannya sama? Ya, itu yang pertama dulu. Terus kawat A memiliki diameter, berarti ini diameter ya, belum luas. Diameternya 3 kali panjang diameter kawat B. Terus panjang kawat A 2 kali ya, ini 2 kali panjang kawat B. Ditanya adalah LA banding LB. Delta ya, delta LA banding delta LB. Oke, sekarang poin yang pertama adalah bahan yang sama. Berarti kalau bahannya sama, maka elastisitas kedua benda itu pasti sama gitu ya. Jadi kalau bahannya sama, maka E1-nya adalah, kalau di sini A berarti EA ya, itu sama dengan EB. Itu poin yang pertama. Oke. Sekarang setelah EA dan sama dengan EB, dikasih tahu juga kawat A memiliki panjang diameter 3 kali panjang diameter kawat B. Berarti DA ya, diameter A itu adalah 3 kali diameter B. Oke, sehingga dari sini bisa kita tulis dulu ya, bahwa luas itu adalah luas A, berarti AA itu A per B ya, perbandingan luas A dengan luas B. Oke, A itu adalah P kali RA pangkat 2 ya, dibagi P kali R AB ya.
RB pangkat 2. Oke, di sini dulu ya. Bisa dong saya coret I-nya, gitu ya. Sehingga nanti tinggal RA. RA itu berarti DA per 2 ya, per 2 pangkat 2. Ini juga DB per 2 pangkat 2 gitu. Jadi kita cari dulu luasnya berapa kali ya gitu. DA berarti ini DA itu tadi kan 3 dB, berarti bisa saya ganti dong, DA nya adalah 3 dB ya, per 2 pangkat 2 dibagi dB ya, dB per 2 pangkat 2 gitu. Jadi ini adalah 9 dB gitu ya, 9 dB pangkat 2 per 4 terus per dB pangkat 2 per 4. Jadi ini nanti 9 dB pangkat 2 per 4 ya, 9 dB dikali ini jadi 4 kali dikali 4 per dB pangkat 2. Jadi ini bisa coret gitu ya. Jadi AA per AB itu adalah 9 per 1 atau AA 9 kali AB gitu ya. Jadi luasnya kawat A itu adalah 9 kali luas kawat B gitu ya. Oke, sekarang dikasih tahu juga panjang kawat A 2 kali panjang kawat B, berarti satu sudut sini L0A ya 2 kali L0B. Benar ya, 2 kali panjang kawat B. Sekarang pertanyaan, apabila kedua kawat D berbeban yang sama, maka F-nya sama ya. Terus jadi ini coba perbandingan kan. Jadi FA sama dengan FB gitu. Udah dikasih tahu semua ya. A-nya sama dengan EB-nya, AA 9 kali AB, L0A sama dengan 2 kali L0B, FA sama dengan FB. Artinya adalah perbandingan antara pertemuan panjang kawat A dan B. Maka tinggal masukkan aja ke rumus. EA sama dengan EB. Ini kan rumusnya. Sekarang EA-nya adalah F kali ya, F kali L0, berarti ini L0A dibagi AA ya, dikali delta LA gitu. Jadi ini adalah berarti ini FA gitu ya, ini FB dikali L0B dibagi AB kali delta LB gitu. Karena ininya sama, gayanya bisa dong dicoret gaya ke gaya gitu ya, sama-sama dibagi FA, sama-sama dibagi F karena sama, jadi bisa dicoret ya. Sekarang tinggallah L0A. L0A itu adalah 2 kali L0B, saya ganti aja. Oke. Ya, di sini kita kan L0A 2 kali L0B ini. Panjang kawat A 2 kali panjang kawat B dibagi, ini. AA itu tadi 9 ya. AA itu adalah 9 kali AB. Maka ini saya ganti juga 9 AB. Oke. Ini adalah L0B. Jangan lupa dikali delta LA gitu. Ini adalah L0B kali AB gitu ya. Luas B dikali delta LB. Udah. Ini bisa dong dicoret gini. Coret gitu ya. Ini juga saya coret gitu. Jadi tinggal nanti 2/9 dikali 2/9 kali delta LA sama dengan 1 ya, tinggal 1 di sini kali delta LB gitu. Jadi berarti kalau saya kali LA-nya ke sini ya, berarti 2/9. LA-nya saya kali silang ke sini ya. Maka delta LA dibagi delta LB. Jadi ditanya apa pertemuan panjang? Maka perbandingan antara pertemuan panjang A dan B adalah ya 2/9. Jadi itu saja delta LA banding
delta LB sama dengan 2/9. Seperti itu ya. Oke, silakan dulu dilihat dan dipahami. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan bahas hukum Hooke ya. Dan nanti susunan seri dan paralel pada hukum Hooke akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat.